Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tema kekuatan yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah melihat bejana yang terbuat dari tanah liat. Bejana seperti itu tidak akan kuat menerima tekanan benda cair atau padat, apalagi jika terbentur atau jatuh ke lantai. Maka bejana itu akan hancur berkeping-keping. Karena itulah sesungguhnya bejana seperti itu tidak akan kuat menerima berbagai harta benda yang keras dan padat. Tetapi Rasul Paulus mengumpamakan dirinya sebagai bejana tanah liat. Sedangkan pelayanan pemberitaan Injil yang harus dikerjakannya adalah harta yang begitu padat dan melimpah. Maka seharusnya ia tidak akan kuat menerima tugas pelayanan yang sangat berisiko tersebut, yaitu dihina, ditolak, dibenci, dimusuhi, kehilangan harta benda atau keluarga, dan sampai mati dibunuh. Ya, kalaupun ada orang yang sanggup menerima risiko dari pelayanan pemberitaan Injil tersebut, itu semua bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi semata-mata hanya karena kekuatan yang berasal dari Allah. Hanya kehendak Allah sajalah yang harus terwujud dalam setiap pelayanan pemberitaan Injil. Karena itulah kalau Allah belum atau tidak mengendakinya, maka pelayanan itu harus ditunda atau dibatalkan. Demikianlah yang dialami oleh Adelaide Edison Pollard dari Amerika pada tahun 1880-an. Ia gagal mengumpulkan dana untuk biaya pelayanannya memberitakan Injil ke Afrika. Waktu itu ia hampir putus asa dan merasa Tuhan tidak menolong dirinya. Namun ternyata ia harus belajar kembali tentang kehendak Tuhan yang mengatasi kemauan manusia. Kemudian ia pun menulis pengalamannya itu dalam sebuah himne yang berjudul Have Thine Own Way Lord. Pada tahun 1907, George Cole Stebbins melengkapi melodinya menjadi satu lagu yang indah. Mari kita simak sejenak lagu tersebut. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita hanya dapat memilih bagian yang terbaik dalam rencana dan pekerjaan Tuhan. Namun pilihan itu pun bukan karena kita mampu memilihnya, tetapi karena Tuhan memampukan kita untuk memilih bagian yang terbaik. Pilihan yang terbaik itu adalah mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Sama seperti Paulus yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memberitakannya di kota Korintus. Kita pun harus terlebih dulu diam sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu bergerak dan bekerja untuk memberitakannya dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita semua harus memberitakan Injil ke berbagai daerah?
Boleh saja, tetapi tidak harus. Apalagi Injil yang kita beritakan bukan hanya pemberitaan tentang isi Alkitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Injil yang kita beritakan adalah karya kasih dan kuasa Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Karena itu, marilah kita terima dan miliki bagian yang terbaik dalam hidup kita dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Marilah kita ikut mendengar dan melakukan kehendak Allah dalam setiap detik nafas hidup kita. Marilah kita mulai dari keluarga dan gereja kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau telah memberi kekuatan kepada kami untuk memilih dan memiliki bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.